Oke, di podcast kali ini gue mau berbagi cerita bersama kedua teman gue. Dan gue sih udah lama sih kenal mereka, tepatnya itu dari SD, SMP, SMA. Gue perkenalkan satu-satu. Ada Zainal Arif dan Aditya Febriansah. Oi. Maaf nih, kita kenal dari TK. Oh iya, ya lu. Iya, Gua kan SD. Gue lupa ya. Gue kenal Zainal Arif ini udah dari TK ya. TK, SD, SMP, SMA. Iya. Bosan gak sih lu temenan sama gue? Aduh, itu pertanyaan. Bosan-bosan enggak sih sebenarnya ya. Cuma namanya temen, dia temenku doang. Temen dari kecil dong lo. Iya, gue temenan sama dia tuh dari kecil. Dulu TK juga main ke rumahnya dia, SD main ke rumahnya dia. Cuman SMP udah jarang sih. Jarang. Udah jarang. Beda. Tapi kalau beda SMP kubu. gua masih sempat kesini nih. Oh iya, SMP lu Ya. masuk ke sini. Kita SMP, SMA udah beda kubu. Lu kan SMK masuknya. Iya, SMK iya. Kebetulan kita bertiga nih masuk sekolah yang sama. Saya dan Adit kebetulan di SMA dan Jenal di SMK. Betul. SMK bisa. Kali ini kita akan membahas tentang Mafia Blue Film. Gue mau cerita dulu tuh waktu SMA. Terlihat berpengalaman sekali tidak sih? Ya lumayan. Tapi yang gue mau bahas di sini adalah pengalaman gue bersama Aditya. Mantan? Hah? Oh, bukan. Kayak gue bersama mantan. Bukan. Gue mau bahas tentang Mafia Blue Film. Gue mau bahas sama si Aditya Febriansah. Oke. Dia dulu tuh pernah tersandung kasus, cuman dia tidak diskorsing. Ya, betul. Sedangkan saya diskorsing. Ini bentuk tidak keadilan ya. Bentuk Iya, tidak keadilan. betul. Sebenarnya bentuk tidak keadilan pihak sekolah sebenarnya. Padahal yang tertangkap tangan, ya gue nggak tertangkap tangan, tapi gue yang membawa sebenarnya kan. Ya walaupun kita beda kelas kan, situasi juga beda sih. Gue duluan ya, kasus gue duluan. Iya. Kasus gue duluan, baru kasusnya Pandu. Tolonglah diceritakan dulu. Jadi kalau kasus lu itu kan masalahnya ini loh. Yang gue menurut tidak adil ada lu pembawa. Betul. Terus temen lu yang kena. Oke, betul. Nah di kasus gue adalah gue yang punya, Ah, temen gue yang nonton, tapi gue yang kena. Ini kan kebalikan dari lu. Iya, kebalikan. Betul. Bentar dah. Ini lu bawa apaan sih? Bawa bokep. Belum film. Iya, film. DVD. Enggak lah, belum. Lu kalau lu kaset. Iya kaset, tapi belum DVD tuh. Enggak, bukan DVD tuh. CD. CD. Piringan VCD. apa piringan hitam? Enggak ada. Kalau piring hitam suara doang. VCD. Kalau dia VCD, kalau gue yang di HP. Tapi ini bentuk yang ketidakadilan bahwa di kasus lu nggak kena skorsing. Iya. Nah gue yang kena skorsing. Iya. Itu bentuk nggak adil sih menurut gue sih. Perlu jabarkan. Jabarkan harusnya Jabarkan. Oke. Kejadian lu gimana? Ceritain dulu dong. Ceritain ya. Jadi pertamanya mungkin SMA kita doang kali ya. Yang kalau razia tuh hari Jumat doang anjing. Kejauhan. Lu ceritain aja. Dapatnya dari mana, Bos? Ya, ntar dulu dong. Ntar dulu. Sabar. Jadi itu razianya hari Jumat. Gue inget banget ya hari Jumat. Soalnya pakai seragam khusus kan kalau Jumat kan. Batik lah, batik. Iya, batik. Ya kan. Terus abis pakai itu safari? Enggak. Itu abis jam istirahat kayaknya. Udah agak siang lah. Udah mau pulang tapi masih jam nanggung, masih kayak jam 11 kurang gitu kayaknya. Oh kita pulang waktu itu ini ya jam Setengah 12 udah pulang ya? Iya kan, setengah 12 udah pulang segala macam. Itu udah ada tersiar kabar nih. Apa ada kabar? Ada razia ya kan. Ada razia. Masalahnya razianya nggak tahu dari sebelah mana ya kan. Ya kan. Tersiar kabar dong kayak ada razia. Nah, itu hari gue juga kan waktu SMA kan nggak boleh bawa rokok kan. Gue pas lagi bawa rokok juga itu, rokok 1 bungkus kan. Gue bingung anjing. Gue bawa 1 bungkus rokok, terus gue ngumpetin di mana kan. Dan gue juga abis bawa CCD itu ya kan. Tapi udah serah terima dong ke teman gue ini kan. Udah serah terima paginya. Habis itu datanglah tuh guru-guru masuk. Permisi Pak, mau lihat tas anak-anak. Gua anjing gimana nih kan. Gua kan cuma mikirin ini rokok doang nih. Akhirnya itu rokok gua masukin celana dalam anjing. Iya, rokok sebungkus-bungkusnya gua masukin celana dalam. Itu nggak ketahuan? Nggak ketahuan. Terus kan disuruh yang laki suruh madep tembok semua kan. Iya kan, madep tembok. Terus di barang lu bawa tembakau dong. Iya udah susah. Iya bingung anjing udah nggak sempet keluar loh ya. Itu rokok masih lu isep? Isep lah anjing baru banget bungkus. Ya seenggaknya lu kalau bawa rokok di kantong hujanan kan jadi lembek, anyep gitu. Tapi kan sebentar doang anjing, nggak lama itu. Tapi gue penasaran sih kalau temen yang ngisep gimana.
Nah itu dia Ya kan? masalahnya. Nah, terus pas udah suruh kesana semua gitu kan, gue nggak tahu tuh CD sama temen kita taruh mana, gue nggak tahu, ya kan? Wah, udah serah terima aja. Udah serah terima, itu sebangku juga masalahnya tuh. Sebangku. Ya kan? Sebangku gue sama teman kita ini kan. Selamat dong, si rokok gue udah selamat segala macam, rokok gue selamat. Terus CD-nya ketahuan sama salah satu guru yang meriksa lah. CD siapa nih gitu kan? Ya karena itu ada di kolongnya teman kita. Udah diserah terima ya. Udah serah terima, jadi otomatis dia dong. Iya. Kan dia susah untuk bilang gua dapat dari sini pak gitu kan, nggak mungkin pas di situ kan. Terus dia punya teman kita nih si A ya kan. Si A ini dia dipanggil ke ruang kepala sekolah langsung belajar berlanjut segala macam. Nggak lama Dipanggil capsek. dipanggil, bukan capsek yang ya emang gua guru BP si itu. Si Jangkung. Iya si Jangkung ya kan. Namanya Adit mana ya gitu kan. Adit mana? Kan gua Ada dua sama, ya? ada dua Adit kan. Adit ini gitu. Oh iya ya Pak gitu kan. Terus gua udah deg-degan anjing, deg-degan gua anjing kena nih gua kan. Terus abis itu masuk kan tuh. Masuk udah ada si Capsek, ada siapa lagi satu lagi gua lupa. Pokoknya ada berlima gua di dalam situ. Berlima yang dua lagi, tiga lagi kas delapan. Enggak, si guru-guru. Oh, guru-guru berlima. Guru berlima sama guru BP sama si Capsek. Ya, terus abis itu masuk kan gua. Terus ditanya kan, ini barang Punya kamu siapa? yang bawa gitu kan. Si teman kita ini cerita dulu kayaknya. Ini barangnya siapa gitu-gitu kali kan ya. Di ruangan capsek. Iya, pas sebelum gua masuk kan. Nuansa gelap nggak? Lu kata diinterogasi gila. Ya, terus pas habis itu ditanya kan, ini barang kamu gitu kan. Gue bilang, enggak, bukan barang gua. Iya emang bukan barang gua kan. Iya, asli bukan barang gua. Barangnya teman saya pak, gue bilang. Temen gitu. SD lu? Enggak bilang spesifik itu gua. Teman main saya pak gitu kan. Temen kamu sekolah di sini? Enggak, sekolahnya di Sukabumi. Ya emang bener keadaannya begitu kan. Sekolah Islam lu? Iya, sekolah Islam. Alasan klise ya. Enggak. Tapi kan emang terbukti belangsak sekarang tuh bocah ya kan. Ya, terus Buat kamu yang di siang merasa membawa itu. Terus habis itu ditanya gitu, terus gue bilang apa punya teman saya pak gini-gini. Terus lo ngapain kamu bawa ke sekolah gitu kan? Ya gue jujur aja, si teman kita ini mau minjem pak, gue bilang gitu. Terus habis itu Hasrat sudah tak terbendung. udah Iya. si guru-guru yang ngomong lah, iya kalau segitu jangan bawa sini lah, maksudnya jangan bawa ke sekolah gini-gini gitu kan. Terus Bagi-bagilah bos. terus pas habis itu ya diberi wejangan-wejangan lah. Iya. Gitu. Terus Nasihat-nasihat ya? Nasihat. Ya udah kamu keluar aja, kembali ke kelas kan. Keluar di mana? Di perut. Kagak. Perut sendiri. Terus abis itu gue keluar, nggak tahu lagi kan si teman kita masih di ruang capsek kan. Gue pulang itu si teman kita bilang anjing gue diskors gitu kan. Berapa lama sih gue? 2 minggu. 2 minggu ya. Oke ya 2 minggu. Itu baru banget masuk kan itu. Ibaratnya lingkungan baru ya. Iya. Teman-temannya juga baru kenal, baru apa kan jadi kayak ada konotasi anjing dia suka ngebokep gitu kan ibaratnya kan. Seenggaknya lu punya nama, men. Iya, Nah, itu tapi jelek, anjing. amat ya kan. Gua ngerasa kagak enak juga sama teman kita ini kan. Terus sorry, ya emang bilang sejujur ya kan gitu. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, emang gitu kenyataannya kan. Ya emang gua mau minjem tapi ya emang lagi apes aja gitu kan. Dia kena 2 minggu, gua nggak kena sama sekali. Ya cuman kayak integrasi basa-basi gitu. Tapi itu sih yang menurut gue yang nggak adil sih kayak gitu sih. Itu kasusnya kebalik sama gue. Blue Film itu ada di gue. Nah, kebetulan emang temen SMP kita juga, sama-sama temen SMP kan. Nah, temen SMP. Tersangkanya sama. Beda orang. Beda. Tapi sama-sama temen kita SMP. Iya. Oh, Iya, saling tahu lah. Maksudnya dia dari SMP yang sama lah ibaratnya gitu. Iya. Lu pasti kenal orangnya SMP yang sama. Tahu. Oke. Nah, ada tuh di memori HP gue kan. Dipinjam lah sama teman gue. Bodohnya dia itu nonton pada saat pelajaran. Nyimpennya di file manager bukan? Kagak lah. Foldernya paling dalam gitu. Enggak. Iya, pokoknya foldernya paling dalam lah. Iya, bener. Folder gila. 1, 2, 3, 4, 5 Iya. tuh. Terus sampai 10 pokoknya. Iya. Sampai susah ditemukan ya kan. Sampai buat folder tipuan pokoknya. Iya. Nah, anehnya itu kalau di gua yang di-scoring, bukan temen gua. Kok bisa? Iya karena kan sebenarnya kalau misalnya kasusnya kayak Pandu gitu ya, kalau menurut gua kan dia ikut nonton ya, harusnya dia juga Gua enggak kena. dong. Enggak, kalau misalnya dia Kan gua tahu aturan. iya sih. Masa?
Kan gue nggak nonton pada saat itu. Iya, nggak nonton saat Pelajaran. pelajaran, maksudnya apa di luar itu kan, kalau misalnya itu kan Berarti tuduhannya atas kepemilikan barang aja. Iya. Iya, tapi kenapa dia enggak? Oh, mungkin karena ini tuh, karena emang bukan barang gua kan. Iya, tapi kan lu yang bawa, dia yang bawa dikasih ke temennya. Iya, benar. Nah, kalau gue sih harusnya sih dua-duanya kena, biar fair ya kan. Iya. Biar fair, tapi ya gitulah. Dulu belum bisa ngomong apa-apa kan. Iya. Ya udah sekarang mah udahlah, gue terima aja lah. Iya. Jadi apa? Jadi Pelajaran lah. Ya pokoknya kalau main yang bersih gitu. Tuh guys, yang main yang bersih kalau main. Bersih. Jangan jorok. sekarang era udah canggih, jangan bodoh lah gue lah. Iya. Tapi gue lihat di Twitter sih masih banyak yang bodoh sih, Bang. Bodoh banget, Bang. Ya jangankan anak-anak tanggung ya. Iya. Ya kan ada kasus waktu itu di mana itu lagi sidang ketahuan. Oh iya, gue tahu. Iya, yang si kameramen yang ngambil ya. Iya. Lagi sidang ketahuan. Iya, lagi sidang ketahuan. Gua tahu. Iya, jangankan anak-anak nanggung, yang lagi sidang aja ketahuan. Bener-bener. Sidang penting makanya. Sengebet itu apa ya? Wah. Film bagus nih. Wah. Edisi baru nih. Iya, Edisi baru nih. Baru Saya keluar. terlewatkan nih. Itu. Premier nih. Gue mau nanya nih sama kalian berdua, dari Jenal dulu. Sejak kapan lu tau Blue Film? SD. Lu dari SD? Dari SD. Gila. Kelas berapa anjing? Dengerin gue dulu. Dari SD. Yang ngasih tahu tanya dong. Siapa? Yang bawa kaset. Yang ngasih tahu yang bawa kaset. Emang gue? Yang punya kaset. Bukan. Oh, yang punya kaset. Iya, bener. Yang ngasih tahu SD. dari SD. Cara nyimpen di file manager juga dia yang ngajarin. Oh iya. Itu dari SD? Dari SD. Kelas berapa tuh? Tahu apa nonton nih? Iya, tahu penonton. Ya dua-duanya kan udah Iya, tahu, iya. udah tahu terus gue nonton. Oh. Iya kan? Itu Gitu. dari SD kelas Dari berapa? SD. Kelas 5, kelas 6 lah. Kelas 5, kelas 6. Cuman belum bisa memiliki. Iya. Belum punya ini ya. Teknologi kita teknologinya. belum punya secanggih apa? sekarang. Iya. Lu tinggal buka bisa. Iya, banyak, Ya kan? banyak. Banyak. Wah, dulu masih cuma susah, orang-orang tertentu susah. aja. Kalau lu sendiri, Dit? Dari lahir. Sejak kapan lu tahu Blue Film tuh? Dit? Dari lahir. Enggak, gua kalau misalnya tahu gua waktu SD, tapi SD. pas waktu SD kan bokap gua punya kayak rental VCD kan gitu. Pas lagi ada yang minjem, mungkin bukan bokep sih. Semi. Jadi ada adegannya. Semi. Ya semi bilangnya. Pokoknya di film itu ada adegan gitu, terus gue liat itu adegan apa ya? Ya udahlah kan gua nggak mikirin juga kan. Tahu banget itu SD ya, sama kayak ini Kojen. Iya, kelas 5 kelas 6. Cuman perbedaannya sama zaman sekarang sih ya. Mungkin kita kalau dulu tuh tahu nonton, oh ya udah gitu kan. Cuman kalau sekarang tuh yang gua heran udah tahu nonton terus dia berani gitu loh. Iya, dipraktekin. Eksekusi gitu kan. Itu yang gua heran. Apa masa pertumbuhannya terlalu cepat apa gimana itu? Keinginan tahuannya sih, keinginan tahuannya tuh pengen lebih mencontoh gitu, padahal itu salah. Iya sih, mungkin kan gara-gara oh enak aja, oh enak nih, Iya, kali gitu kan. Dan sekarang juga kuburan nggak sepi, ramai bos. Manusia udah nggak takut sama Iya. sama makhluk gaib bos. Enggak ada yang takut. Dulu rumah gua deket kuburan, tiap sore main layangan, main kasti lu di kuburan, lu tau nggak, lu pala orang diinjek-injek, kan? Iya. Itu Enggak. Sekarang udah beda zaman. beda zaman. Pokoknya tempat sepi sekarang jadi rame. Dan lu tahu itu dari SD, Dit? Tahu bokep. Iya, dari SD tuh, dari SD iya tahu. itu karena lu ingin tahu atau karena apa? Nggak sengaja itu. Nggak sengaja. Gua lupa, pokoknya gua tahu itu gua nonton apa ya, gua lupa. Pokoknya pas SD, pas di rumah itu gua Kartun. enggak Indonesia. Lu tahu sendiri Indonesia dengan kualitas seadanya gitu, kualitas gambar ya kan. Tapi ya kan makin bingung nih apaan, tapi kok ada yang bergejolak dalam jiwa gitu kan. Mulai ada gitu-gitu terus. Lo saya diri lo di kenapa? Dari SD lah kurang lebih. Tapi yang tahu banget tahu bener-bener tahu nonton gitu SMP. baru tahu banget gitu maksudnya. Baru tahu oh ini Iya. gitu ya. Eksekusinya? Eksekusi ya lama itu. Masih lama itu. Tapi nggak mungkin enggak kan? Enggak mungkin enggak. Enggak. Nah, menurut lu nih, Dit, seseorang tuh boleh menonton Blue Film tuh kapan sih? Sebenarnya kalau menurut gue ya, umur juga berpatokan sih. Tapi ketika lu udah besar pun, saya udah 17 dan 18 gitu. Kalau misalnya lu habis nonton Blue Film tapi lu
nggak bisa berpikir jernih juga rada goblok. Kan jadi kayak sekarang misalnya berbahaya gitu, maksudnya kayak apa kasusnya sekarang kan pelecehan di mana, di busway atau di kereta gitu kan, imajinasinya terimajinasi dari dulu film itu kan, maksudnya pasti kesukaannya Jav itu. Iya pasti terlalu itu ya, terlalu ekstrim. Berarti sukanya yang berisik. Jadi dia tidak bisa menempatkan diri menurut gua. Kalau misalnya harus bisa menempatkan diri, maksudnya ketika lu nonton ya udah nonton, kalau bisa lu mau aktivitas cowok pada umumnya ya udah lu di rumah atau di mana yang kamar orang mandi, tidak tahu gitu, kamar kan? mandi atau mana, sambil nyalain keran. Iya kan, pura-pura nyiram. Jangan dilampiaskan dengan orang dan seenak jidat lu gitu maksudnya. Iya, jadi umur berapa yang boleh nonton menurut lu, umur berapa? Menurut lu umur berapa yang paling pas? Pas ya? Iya paling pas, yang udah tahu lah dari segi bahayanya. Bahaya kalau bisa lu ngapa-ngapain. SMA 18 kali ya. 18-19 seharusnya udah punya otak untuk berpikir, oh ini kalau misalnya gue lakuin di sini nih bego nih, kalau gue lakuin di tempat umum ya bego. Maksudnya gitu. Lakuin apa, nonton atau eksekusi? Kalau menurut gue nggak bisa lah umur segitu lah, belum punya tanggung jawab loh. Tapi kalau menurut gue sih kalau umur segitu sih untuk sekedar nonton doang. Kita nggak ngomong eksekusinya. Oke. Berarti ya 18 itu. 18 menurut lu udah mulai tahu lah ya. Udah tahu mana yang baik, mana yang benar. Iya. Kalau menurut lu sendiri Jen, umur berapa yang pantas buat nonton Blue Film? Yang pas nonton untuk Blue Film. Yang boleh lah, di kategori boleh nonton Blue Film. Boleh, sebenarnya SMP juga boleh ya. Kalau pribadi gue misalnya gue punya anak gitu kan, gue dari kecil akan edukasikan anak gue tentang seks gitu kan. Cuman untuk menontonnya kayaknya SMP udah nonton. SMP udah lu boleh nonton? Bukannya boleh nonton, kan tanpa pengetahuan kita. Orang tua mana sih yang ngebolehin anaknya nonton Blue Film? Pasti kan nggak boleh kan. Nah cuman kan hasrat dia untuk menonton kan lebih besar, ya kan. Iya. Nah kalau mau membicarakan boleh atau enggaknya, kayaknya SMP fine aja. Dia udah bisa mikir juga kok, selama kita kasih edukasi terus ya. Kecuali lu bodo amat sama anak tersebut ya kan, lu gak kasih edukasi sama sekali dan lu udah boleh nonton, nah itu yang lebih kacau. Iya sih, sebenarnya memang harus ada bimbingan edukasi ya. Edukasi jangan samakan kayak lu ngajarin anak lu buat nge-seks. Itu beda. Ini edukasi kayak ini loh alat vital perempuan yang nggak boleh lu pegang atau nggak boleh lu sentuh, nggak gitu kan, itu edukasi. Lihat orang lain, nah, gitu-gitu. Sang anak kan juga penasaran, emang kenapa sih nggak boleh gitu kan? Emang apa sih isinya? Misalkan begitu ya kan. Nah dia kan munculkan serat, gue pengen lihat gitu. Itu sih is fine aja. Itu selama SMP ya? Iya, selama dia kasih edukasi gitu. Nanti dia bisa mikir. Kalau misalnya anak nggak bisa mikir juga bebel namanya. Bader. Daripada dia diem-diem kan? Iya, daripada dia diem-diem. Yang diem-diem tuh lebih bahaya. Lebih bahaya, betul. Tapi tergantung lingkungannya juga, gue bilang. Pergaulannya tuh. Iya, teman kan udah ada pembekalan. Kalau Jenal tuh udah ada pembekalan dari dia sendiri ngasih tahu ke anaknya. Iya. Lingkungan pun nggak jadi masalah. Nggak masalah. Kalau misalnya si anaknya ibaratnya kagak langsung nangkep lah. Iya, cuman kalau udah diberi pembekalan, setidaknya kan si anak ini udah mengetahui dibandingkan dengan bahayanya. Tidak dikasih tahu kan. Lingkungan juga berpengaruh besar memang. Nah, pandangan lu nih sekarang nih, gue pengen tahu nih pandangan lu. Ketika orang dewasa suka menonton Blue Film gimana? Kalau gua untuk orang dewasa tuh yang udah menikah atau gimana nih? Ya orang berarti udah cukup umur. Udah cukup umur. Ya orang dewasa udah dikatakan udah cukup umur lah. Umur 26, 27 belum menikah kan dewasa. Iya sih, gue membicarakan orang yang sudah menikah deh. Iya, orang yang sudah menikah ya. Orang yang sudah menikah masih menonton Blue Film, it's fine, nggak masalah kalau menurut gue ya. Mungkin ada beberapa orang yang cara dia melampiaskan kurang mendapatkan sensasi, kepuasan atau sensasi kepada istrinya, ya kan? Pasangannya aja. Kepada pasangannya. Lalu dia melampiaskannya dengan nonton Blue Film, gitu kan? Ya nggak apa-apa, nggak masalah, selama dia masih bisa mengontrol gitu kan. Batasan. Kecuali ya kan sampai istrinya dilupakan atau nggak pernah memberi puasa kepada istrinya, gitu kan, baru bosan batin. Iya gitulah. Nah itu kan yang udah menikah. Yang belum menikah gimana? Yang belum menikah, kayaknya kalau yang belum menikah, menurut gue 90% orang pernah menonton Blue Film dan nggak apa-apa juga sih. Toh Dokter Boyke aja pernah menyarankan untuk membuang sperma Anda itu kalau selama misalkan 1 minggu 3 hari nggak apa-apa, fine aja, kan nggak ada masalah. Gua pun masih
masih sering menonton, ya kan? Lu nggak usah ketawa aja, pasti pernah nonton juga. Kalau lu gitu. Kalau menurut lu, pandangan lu nih, kalau orang dewasa suka menonton film, nggak bisa dibilang salah juga sih, kan Nggak ada yang salah. nggak ada yang salah. Kan nggak melanggar hukum juga, kecuali lu menyebarkan. Kecuali menyebarkan dan menduitkan. yang menjual belikan, Secara gelap. Nggak gelap juga bisa, terang ini bisa. Ya anjing. Gimana menurut lu, Din? Menurut gua ya nggak masalah sih. Ya kita jangan bilang normal lah. Seperti gua jangan bilang tadi. Maksudnya hampir. Kok nggak normal lah, orang laki-laki nonton Ya, gitu. normal. Gua bilang nggak normal deh. Sorry. Salah. Berarti ya normal untuk orang dewasa nonton blue film ya normal, emang kenyataan seperti itu di dunia sekarang gitu kan. Tetap pada nonton walaupun punya pasangan atau enggak, ibaratnya gitu. Jadi lumrah asal lu tahu batasannya. Batasan dan tahu diri. Nah, tuh. Ya kalau gue pribadi sih memang normal sih orang dewasa menonton seperti itu. Hanya saja dibatasi. Iya, betul. Karena efeknya bagi yang belum beristri kan mungkin dia akan jajan. Iya, jajannya kan bahaya maksudnya loh. Iya. Seperti itu. Dan bisa juga kalau jajannya sembarangan kan bisa kena penyakit segala macam. HIV gitu kan. Menurut lu ya, bagaimana cara mengatasi agar tidak kecanduan untuk menonton blue film? Agar nggak kecanduan menonton blue film, nikah. Enggak juga. Kan tadi lu bilang nikah juga belum tentu. Kan kalau kecanduan, dia bakal tiap hari nonton dan bakal tiap hari dia mungkin cols. Iya. Ya kan? Kalau menikah ya akan mengurangi. Iya sih. Bener nggak? Bukan menghilangkan ya, menghilangkan lu suka nonton, tapi agak mengurangi. Seenggaknya lu bisa melampiaskan. Kalau nggak lu nggak usah megang HP lah, lu gampang udah. Bagaimana cara mengatasi menurut lu agar tidak kecanduan? Ya, lu ngerem sendiri sih, susah jelasinnya. Ya bagaimana ngerem sendiri? Lu kata motor direm-rem. Ya jangan apa? Kadang ini si Pandu ngasih pertanyaan yang nggak bisa gue jawab sih ya. Susah ini, aduh. Apa ya jawabannya? Kecanduan itu tergantung pribadi masing-masing tuh. Diri sendiri sih. Iya. Dia masih mau melakukan atau enggak. Sama aja lu kayak ibaratnya lu make ya kan, entah ganja atau apa. Ya kan, lu berhenti ya tergantung diri lu sendiri mau berhenti atau enggak. Gitu kan. Lu rehab pun pasti dipaksa untuk berhenti kan. Nah, itu tergantung diri lu sendiri. Berarti harusnya ada rehab untuk itu. Nggak ada, Bos. Tiap hari masih dijejelin terus berkurang. Ya enggak, seharusnya kalau misalnya mau bener-bener gitu. Kalau menurut gue sih ya, cara mengatasinya lu membatasi diri. Iya. Pertama, melakukan aktivitas yang lu suka. Iya. Jadi nggak kosong maksudnya. Iya, untuk mengalihkan kecanduan itu. Iya. Lu banyak misalnya ke masjid. Iya. Kuatkan iman Anda. Kuatkan iman, ya kan? Soalnya kecanduan itu bahaya loh efeknya loh. Kan banyak kasus-kasus pemerkosaan. Malah sekarang ada lagi pemerkosaan sama hewan. Oh iya, yang gua denger itu. Kan gila gua bilang. Kebanyakan nonton kayaknya bocah. Iya makanya. Enggak, efeknya itu kan bahaya. Di berita pun ada yang kayak kemarin yang sama ayam apa sih gua tahu itu. Serius. Iya, itu kan bahaya. Itu bahaya. Sama ayam. Saking kecanduannya kan bahaya itu. Iya. Kadang ayah sama anaknya. Iya, kan? itu kan udah kecanduan, men. Nah, sekarang permasalahannya anak kecil pun udah berani menonton gitu. Ketika kita masih SD atau umur masih di bawah 12 lah gitu kan. Kita tahu itu film memang bukan untuk kita, untuk umur kita, tapi anak-anak sekarang, anak-anak itu yang tadi gue bilang, sex education. Iya. Perlunya suatu edukasi tentang masalahnya seks. di Indonesia untuk orang-orang tua maksudnya pada umumnya masih agak tabu. Untuk di Indonesia sekarang jujur nih ya, mungkin sex education itu kurang. Bukan kurang. Menurut pemahaman orang, masih tabu. Gue ngajarin anak gue cara nge-seks dong berarti. Sebenarnya sih bukan seperti itu. Tabu berarti kan? Masih tabu. Masih kurang apa ya? Kurang paham lah. Kurang paham. Padahal itu penting loh untuk pemikiran pola pikir sang anak. Maksud gue edukasi ya? Edukasi ya tolong dipahami dah. Enggak, masalahnya sekarang ya. Yang sekarang itu adalah kayak kasus gua atau mungkin kasusnya yang lainnya. Gua tuh bukan diberikan edukasi tapi dimarah-marahin. Iya kan? Sebenarnya itu kan harusnya dikasih edukasi bahwa umur lu tuh belum cukup untuk nontonnya seperti itu. Iya, efeknya apa dan bagaimana ya kan? Sebenarnya bukan harus dimarahin sih sebenarnya. Kayaknya itu nggak berlaku untuk edukasi doang deh. Kalau untuk dimarahi ya. Kan sekarang seumuran kita dulu kan kalau kita berbuat salah atau ini kita nggak tahu, kita pasti diomelin kan.
ya kan? Iya. Tuh gagang sapu dari tangan tuh. Iya. Ya kan? Cuman masalahnya ini memalukan, coy. Iya. Ibarat kata kan memalukan kan. Iya. Dan lu yang baru punya anak, mendingan mencoba untuk memberi pengertian. Soalnya begini, semakin lu omelin itu anak, Makin ngejauh sih. dan anak lu tuh semakin akan memberontak dan semakin Ngejauh gitu loh. Jadi nggak Apalagi bakal terbuka malah. Untuk zaman sekarang emang kayaknya udah nggak bisa terlalu keras gitu, maksudnya keras kayak waktu zaman kita dulu gitu, maksudnya yang dipukul, yang apa gitu, yang dimarahin, yang di nggak boleh keluar rumah ibaratnya gitu kan, nggak bisa untuk Sistem sekolah juga sekarang begitu. Gurunya jewer sedikit, kasus. Oh iya. Gurunya mukul sedikit, kasus. Lu belum pernah ngerasain dilempar sama penghapus papan tulis? Iya. Ya kan? Tapi masalahnya gini, kalau gue sih ngeliatnya ya, sebenarnya kalau anak menonton film seperti itu, sebenarnya nggak perlu dimarahin. Dikasih tahu. Iya, dikasih tahu. Kita ngawasin aja sih di gadget ini anak ada apa, dan sejauh mana anak ini tuh mengetahui ya kan, apa sih yang udah ditonton, sampai mana dia mengetahuinya, baru kita kasih edukasi. Teknologi sekarang udah canggih kok, mengontrol anak kita. Nggak mungkin kalau misalnya anak lu nggak main gadget. Apalagi di gadget kan bahaya loh. Teman-teman gue yang udah punya anak kecil-kecil, ya kan. Memang dulu dia ngomong, ntar anak gue nggak mau gue kasih gadget, atau gue nggak mau kasih nonton YouTube Toh pas udah punya anak dikasih nonton juga, nggak mungkin nggak. Nah tergantung elunya sekarang. Mau ngontrol apa enggak, gitu aja. Kalau lu masih mau bodo amat, ya lu saksikan aja nanti gedenya, gitu aja. Karena pengawasan dini itu perlu banget ya. Perlu banget sob. Nih, perlu nggak hukuman untuk anak yang menonton dulu film? Hukuman, kalau ngomong hukuman sih gimana ya? Hukuman yang nggak perlu ada hukuman nggak ketika anak? Tentunya mungkin hukumannya dalam bentuk yang berbeda ya. Mungkin HP-nya diambil dulu atau gimana, apa diberi penjelasan dan juga diberi hukuman. Menurut gua hukuman doang nggak efektif untuk zaman sekarang ya, maksudnya hukuman doang ibaratnya kalau anak lu ngetahuan nonton terus lu hukum doang, nggak lu jelasin lu tuh salah, lu salahnya apa lu jabarin, harusnya lu gini. Lu kasih edukasi berarti. Kasih edukasi dulu, tapi sambil dihukum ya nggak apa-apa menurut gua. Jadi biar dia mikir, bukan karena dia dihukum kan, jadi kan pasti ya kita dihukum ya kita kesel kan, saya ya gue salah tapi kan gue kesel juga. Hukuman apa yang cocok? Hukuman lu kan setuju dihukum dari itu? Hukuman apa yang cocok? Gak boleh keluar. Lu kan nanti bakal jadi orang tua. Iya. Ya kan? Lu kira-kira lu kasih hukuman apa kalau anak lu melakukan seperti itu? Kalau ya kan? Kalau apa ya? Nggak boleh keluar aja kali. Susah kalau misalnya sekarang, kalau gue bilang HP-nya diambil misalnya. Sekarang kalau misalnya kita ngikutin pendidikan zaman sekarang kan, dia bisa harus online, harus ada komunikasi sama gurunya. Iya, saat ini, tapi lu nggak tahu nanti lu punya anak di umur berapa. Iya sih. 40 mungkin, 50 mungkin baru punya anak. Kita nggak tahu nih. Apa lu sekarang mau bikin anak dulu? Nggak masalah. Kira-kira umur berapa? Hukum apa? Boleh keluar aja. Oh. Lu nggak boleh keluar aja. Udah, kita putuskan nggak boleh keluar. Susah. Kalau lu sendiri kan perlu nggak hukuman? Sebenarnya sih bukan hukuman ya, tapi kalau mau disebut hukuman juga nggak apa-apa. Hukuman yang membangun itu ya kayak cuman dibilangin aja, nggak perlu hukuman yang nggak boleh megang HP atau nggak boleh keluar atau gimana. Kayaknya nggak perlu begitu juga deh. Edukasi maksud lu? Iya, edukasi, tetap edukasi, gitu kan. Hukuman yang kita arahin aja, gitu. Ini agak berbeda nih. Ya nggak apa-apa kan, itulah fungsinya. Berarti lu nggak perlu ngasih ini ya, nggak perlu ngasih hukuman, tapi cukup pengawasan. Pengarahan aja. Kalau gue juga setuju sih, gue nggak perlu sih ngasih hukuman. Ngasih hukuman tuh apa ya? Terlalu klise men. Karena nanti pada saatnya dia besar, ya kan dia akan melakukan itu. Oh iya, jelas. Bener. Yang penting kalau gue ya udah, bahwa lu tuh belum boleh, saat ini belum boleh. Kita ngasih edukasi seberapa jauh, pemahamannya seperti apa tentang si seks ini kan. Iya, tentang seks. Tegas bukan berarti keras men. Ya, gitu. Iya. Mungkin kalau zaman gue udah habis itu. Oh habis. Habis. Oh ya kan. Habis. Golok udah di leher, ya kan, baju udah di koper, ya kan, kakak udah tinggal dicoret-coret. Menurut lu, ketika orang sering nonton dulu film, lebih banyak sisi positif atau negatif? Kalau ngomong sisi positif dan negatif ya jelas negatifnya lebih banyak dong. Selain dia merusak pola pikir di kepala, di otak, kalau masih punya otak, ya kan. Jadi dia pasti merusak ini juga, pergaulan dia lah ibaratnya. Iya. Ya kan? Psikis. Pasti banyak sisi negatifnya daripada positifnya. Walaupun pasti ada sisi positifnya. Apa positif? Apa? Positif? Kita nggak ngomongin jajan ya. Oke. Ya kan? Daripada dia
melakukan sesuatu hal negatif, lebih baik dia menonton dan memuaskan diri sendiri, seperti ke kamar mandi mungkin. Positifnya itu. Kalau menurut lu, sisi positif dan negatifnya dari orang yang suka nonton Blue Film? Positifnya tahu banyak gaya. Itu tinggal berkeluarga. Iya kan? Ya kan, tahu banyak gaya. Lebih ke negatif sih. Gaya lilin mungkin, gaya apa atau gitu, kayang gitu. Lebih ke negatif. Tapi menurut artikel ya, masturbasi, onani, dan seks itu memiliki manfaat loh. Memang Ya. Memiliki manfaat. Meningkatkan kualitas tidur. Iya, betul. Oh, itu jelas. Iya kan? Kalau habis coli lu ngantuk. Pasti. Tidak mudah stres. Enggak juga. Tidak mudah stres. Ini kan menurut artikel ya. Iya. Menurut artikel nih. Iya. Membakar kalori coy. Oh iya. Membakar kalori dong. Iya. Ya kan? Karena kan butuh effort yang besar. Makanya pas meningkatkan kualitas tidur lu nanti. Iya. Kan capek ya. Terus juga pelampiasan hasrat seksual yang paling aman, Bos. Iya benar. Lu nggak perlu jajan dong. Iya. Cukup masuk kamar mandi. Iya. Keluar di perut sendiri tapi. Iya betul. Iya. Bener kan? Benar. Berarti nggak hanya sisi negatif, nggak hanya ada sisi positif kan? Iya. Balance. Cuman negatifnya itu tergantung Orangnya masing-masing. Soalnya banyak sih juga orang yang pada jajan itu kan bahaya tuh. Banyak. Bahaya kalau jajan lu jorok. Itu bahaya. Kita dari tadi kan ngomongin Blue Film ya. Dan sekarang udah banyak nih yang diblokir nih oleh pemerintah kan ya. VPN ada, Bos. Pendapat lu tentang hal itu bagaimana? Sudah berhasil kah? Nggak ngaruh. Lo buang-buang Iya. duit. Gua agak mengkritik pemerintah untuk memblokir situs-situs Blue Film. bokep. Memang niatnya bagus, kita akuin niatnya bagus, ya kan. Cuman lu buang-buang duit aja untuk melakukan hal yang nggak ada ujungnya. Nah, menurut lu solusinya gimana? Lu kan mengkritik nih, Oke. solusinya gimana? Gua kan mengkritik doang nih, ya kan. Ya harus ada solusi lah. Gue jago ngeritik doang nih, nggak jago solusi nih. Solusinya, Ayo, solusinya apa? solusi untuk Pemblokiran tersebut. mengurangi yang nonton. Solusinya ya, kalau menurut gua nggak ada sih solusinya. Lu mengkritik aja nggak bisa ngasih solusi. Gue cuma ngeritik, ya lu buang duit aja, ya kan. Lu udah ngeblokir, tapi tetap masih bisa dibuka. Ya dengan berbagai cara lah ya. Tadi yang lu sebutkan itu VPN. Kalau menurut lu gimana? Tuh, Kalau- solusinya apa? Solusinya kalau misalnya emang pemerintah mau bener-bener men-strict orang-orang biar nggak bisa Mengurangi lah. mengurangi orang-orang yang belum seharusnya nonton. Kayak VPN kan di Play Store pun banyak. Maksudnya mengaksesnya gampang, lu tinggal install. Terus kalau misalnya lu di laptop tinggal search aja kan, banyak web yang unblock gitu. Apa? Kita butuh link, Bos. Apa? Butuh link. Bagi link, Bos. Ya ada link. Link nih, Bos. Nah, ini berarti berdua nih warga netizen nih yang komentarin habis itu hilang. Iya lah, kan bibir kita pedas. Tapi kalau menurut gue sih ya, memang sih belum berhasil. Belum. Cuman kalau gue lebih melihat itu seks edukasi dari dini sih. Misalnya dari TK, SD sampai SMP. Ah, itu yang masih tabu. Nah iya makanya perlunya lebih ke arah edukasi pendidikan sih. Daripada harus memblokir kan. Susah juga kalau lo blokir terlalu banyak banget. Nggak bisa. Iya, kalau menurut gue sih dua upaya itu sih. Pemblokiran tetap berjalan sama tetap edukasi. tetap usaha untuk ada yang bisa diblokir. Iya, usaha terus, Bos. Karena kalau nggak diblokir, Karena duit harus keluar. kalau nggak diblokir juga percuma. Kalau menurut gue ya kan. Iya. Terus yang kedua adalah edukasi dari dini, dari lingkungan keluarga sama lingkungan sekolah. Pendidikan ya. Pendidikan. Udah banyak belum sih nerapin sesi edukasi di sekolah-sekolah? Gue sih belum tahu sih. Gue belum punya anak masalahnya. Iya sih. Kita tidak mengikuti lagi apa pendidikan formal kan. Kayaknya masih dipandang. Tabu. Harusnya Kita tambah ada pelajaran tentang kurikulum edukasi. dong. Iya, kurikulum ya kan. Kurikulum sex education itu pelan-pelan. Berarti inti dari pembicaraan ini adalah perlunya seks edukasi iya, dari pihak sekolah maupun keluarga. Orang tua. Iya, keluarga itu kan, Bang. Berarti semua lingkup itu harus bersatu dong. Iya, Jelas. Bersatu kita Jelas. teguh. Keluarga, Sekolah, lingkungan ya. lingkungan juga sangat berpengaruh. Kalau lingkungan mungkin terlalu besar Kak, karena berbagai macam orang gitu, maksudnya sifatnya berbeda-beda, susah Kak. Ya paling enggak yang dari dalam dulu lah, dari dalam kan lingkungan keluarga, lu dari kasih tahu segala macam, terus ketika di sekolah ditambah lagi kan dia jadi makin mengingat, oh berarti emang gue harusnya begini nih untuk umur gue sekarang, gue bolehnya begini, gue cukup tahu aja boleh, tapi nggak boleh melakukan atau
nonton nih berarti kalau misalnya masalah Blue Film kan gitu. Belum saatnya berarti. Pantaskan umur Anda. Iya, pantaskan umur Anda untuk nonton Blue Film. Tonton Blue Film. Geblek lu. Ya kalau menurut gue sih itu sih dari aspek semua lingkup tuh harus ikut serta, keluarga, terus juga sekolah sama upaya pemerintah kan juga udah mulai ada. Walaupun emang susah dimaksimalkan. Walaupun belum maksimal. Iya. Walaupun belum maksimal tapi kan upaya itu ada. Tenang pemerintah, kita tetap mendukung Anda. Iya. Memblokir walaupun hanya sedikit. Menyia-nyiakan. Nggak sampai 10% kalau menurut gua. Masih sangat gampang. Untuk yang tahu ya. Untuk yang tahu, permasalahan kan belum tentu semua yang belum tahu boleh komen. Sampai saat ini masih seringkah orang menonton Blue Film? Masih. Cukup singkat dan padat. Masih. Oke, kita tutup podcast ini untuk masalah mafia Blue Film. Semoga berbagi cerita ini bermanfaat untuk teman-teman. Setiap cerita pasti ada sisi positif dan negatif. Yoi. Yang baik bisa diikuti dan yang buruk terserah lo. Ya, terserah lo lah. Yang penting jangan diikutin. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.